Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam program Sapa Senja sore hari ini. Puji Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk berjumpa dan untuk mendengarkan dan menerima dari Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah terambil dari Kejadian 8 ayat 20 sampai dengan 22. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Peristiwa ini adalah peristiwa setelah Nuh keluar dari bahtera. Setelah Tuhan memerintahkan dia beserta seluruh keluarganya keluar dari bahtera. Hal yang dilakukan oleh Nuh adalah mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nuh mengingat Tuhan. Nuh mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan setelah sekian lama, 1 tahun lebih, air memenuhi seluruh bumi. Nuh mengingat kebaikan Tuhan. Nuh mengingat kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Maka dia mengambil langkah yang benar. Dia mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Di dalam ayat 21 dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Setelah Tuhan mencium persembahan yang diberikan oleh Nuh kepada Tuhan, dikatakan di situ persembahan yang harum. Artinya ketika persembahan itu sampai kepada Tuhan, Tuhan mencium dan dikatakan harum. Artinya apa? Persembahan yang diberikan oleh Nuh tersebut adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Adalah persembahan yang menjamah hatinya Tuhan. Adalah persembahan yang menjangkau hatinya Tuhan. Adalah persembahan yang menggugah hatinya Tuhan. Adalah persembahan yang menggerakkan hati Tuhan. Kenapa? Karena persembahan yang dilakukan oleh Nuh adalah persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nuh mempersembahkan apa yang berkenan dari binatang yang tidak haram, dari burung yang tidak haram. Itulah yang dipersembahkan oleh Nuh. Setelah hati Tuhan dijamah, setelah hati Tuhan digugah oleh persembahan Nuh tersebut, maka Tuhan dikatakan di dalam firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Persembahan Nuh telah mengubah hati Tuhan, telah menjamah hati Tuhan. Dengan mengatakan bahwa aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ dikatakan setelah persembahan Nuh sampai kepada Tuhan, aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Tuhan, lihat apa efek, apa pengaruh dari tindakan yang benar yang dilakukan oleh Nuh kepada Tuhan setelah peristiwa yang dialami. Yang ketiga, di dalam ayat 22 dikatakan di situ, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Yang ketiga di situ dikatakan takkan berhenti-henti menabur dan menuai. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa persembahan yang Nuh bawa di hadapan Tuhan telah mengubah hatinya Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 22, takkan henti-henti musim menabur dan menuai.
Apa yang dilakukan El Nino boleh menjadi satu pelajaran bagi kita. Mungkin bagi kita yang mengalami masa-masa yang sukar, terlebih lagi pada saat masa-masa sekarang ini, kita sudah hampir 5 bulan mengalami masa-masa yang berat bagi kita. Kemudian kita telah mendengarkan kembali bahwa tanggal 14 ini akan diperlakukan PSBB yang lebih ketat lagi. Ada mungkin orang yang begitu khawatir. Tapi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghadapinya, itu akan sangat lebih penting. Sikap kita itu mungkin akan membuat hati Tuhan tergerak ketika kita menghadapinya dengan benar dan meresponinya dengan tepat. Kita mengingat Tuhan di dalam masa-masa yang kita hadapi. Sehingga ketika kita mengingat Tuhan di masa kesukaran yang sedang kita hadapi, seperti ketika Nuh keluar dari Bahtera, dia mengingat Tuhan, dia mempersembahkan sesuatu yang berkenan. Di masa-masa kesukaran pun kita bisa mempersembahkan apa yang benar di hadapan Tuhan, yaitu dengan sikap kita menghadapinya, di mana kita melibatkan Tuhan, di mana kita mengandalkan Tuhan, di mana kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melalukan semuanya itu. Tuhan akan membawa kita melewati semuanya itu, sehingga kita dapat keluar dari masalah ini dan kita mengatakan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Tuhan adalah Tuhan yang maha penolong. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Puji Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan pada saat sore hari ini adalah sesuatu yang dapat mendorong iman kita, membangun iman kita, menguatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.